eh, tadi saya sudah menjelaskan ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk berbuat amal soleh Hmm, pada bulan Rajab. pada bulan-bulan haram, Ya, termasuk bulan Rajab ya. ya. Jadi para ulama sepakat berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 36 ya. Sepakat mengatakan bahwa dianjurkan berbanyak amal soleh pada bulan bulan haram, Hmm, termasuk bulan Rajab ini yang hmm. sedang kita berada padanya. Ya, amal soleh yang dimaksud di sini adalah amal soleh secara umum. Oh, secara Nah, umum jadi ya. secara umum. Jadi bukan amal soleh yang dikhususkan bulan Rajab. Karena memang tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan Ibadah khusus. amalan-amalan khusus atau ibadah-ibadah khusus Hmm. pada bulan Rajab. Nah, semuanya yang beredar, riwayat-riwayat yang beredar dalam masyarakat itu, ah, itu para ulama hadis seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Jauzi, Hmm. Imam Ibnu Asakir, Imam Imam dan Imam Al-Iraqi dan imam-imam yang lainnya para pakar hadis ya Hmm. Abu Syamah termasuk Abu Syamah Syafi'i Hmm. ya kemudian termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani Hmm. itu dan sebanyak banyak para ulama pakar hadis ulama hadis yang memang takhasusnya bidangnya itu di bidang hadis ya keahliannya ya dan Hmm. juga bukan hanya hadis tapi semuanya ilmu syar'i tapi mereka Hmm. menonjol dalam hadisnya sehingga mereka disebut ulama hadis mereka semua mengatakan tidak ada dalil yang sahih satupun yang menganjurkan untuk beribadah Tertentu khusus ya. beribadah khusus atau amalan tertentu pada bulan Rajab ini semua hadis yang ada itu adalah hadisnya lemah dan hadisnya palsu hadisnya dhaif lemah Hmm. dan hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Hmm. Kalau hadis dhaif, maka mereka mengatakan dengan demikian kalau hadis dhaif dan hadis palsu tidak bisa dipakai dalam ibadah. Tidak Hmm. bisa apalagi hadis palsu, hadis Hmm. maudhu. Jadi tidak boleh haram hukumnya menyebarkan hadis palsu, menyampaikan kepada orang lain hadis palsu, kemudian mengamal dan mengamalkannya ya dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya itu haram hukumnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan famaq'aduhu minan nar. Hmm. Rasulullah SAW sabda barang siapa yang berdusta atas nama diriku Hmm. maka tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, rawahul Hmm. Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini hukum hadis palsu. Rasulullah SAW tegaskan man kadzdzaba alayya muta'ammidan Hmm. barang siapa yang sengaja berbohong atas nama Bohong. diriku famaq'aduhu minan nar. Maka tempatnya itu adalah dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Tapi Jadi kalau kita lihat ini Ustadz sebentar, kalau misalnya Ustadz kita kan menyebaran tadi orang yang bilang tentang bulan Raja kita harus amalan yang soleh semua gitu. Tapi bagian orang mengatakan bahwa ada amalan-amalan tertentu gitu. Tapi Ustadz tadi membantah dengan jangan kita menyebar dengan hadis palsu. Bagaimana orang-orang awam Ustadz itu melihat ini bahwa mereka tidak mengenal hadis palsu, mereka tidak tahu, mereka hanya mendengar dari A ke B pengajian mungkin ya mereka ke pengajian-pengajian dan orang-orang soleh lainnya berkata gitu kan masyarakat awam itu tidak tahu dia hadis palsu hadis yang ini itu tidak tahu. ma- Nah kalau kalau kita lihat prosedur ini apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau masyarakat mengingat bulan ini juga mereka melakukan amal soleh terus menerus gitu. ya kita yang bagian tidak tahu ya harus mencari tahu. Yang tidak mengetahui harus bertanya. Kewajibannya adalah bertanya. Hmm. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hmm. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu para ulama, orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Kewajiban kita semuanya adalah bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak mengetahuinya. Nah, di sini banyak para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, Hmm. dalam atau dalam buku-buku mereka, dan juga banyak para ulama menjelaskan bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis lemah dan hadis palsu yang tidak bisa diamalkan, Hmm. yang tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan, sehingga tidak ada namanya amalan khusus di dalam syariat Islam. Hmm. Ya, karena itu tidak bisa diamalkan dan itu ada termasuk bid'ah yang dikecam dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya dalam kitab-kitab para ulama, buku-buku menjelaskannya. Pengajian-pengajian juga banyak. Hmm. Pengajian-pengajian sekarang mudah sekali sekarang. Menuntut ilmu itu mudah sekali sekarang. Sekarang Tergantung mau atau enggak ya. sekarang ada internet ini, Ya. artinya YouTube, kemudian Facebook, medsos, ini semuanya ini bisa digunakan untuk dakwah Mm-mm. dan sudah digunakan oleh para ulama saat ini dan kemudian oleh para dai, para wasatiz. Mereka sudah menggunakan
medsos ini, termasuk juga media-media ya elektronik maupun media-media cetak, mereka sudah menjelaskannya mudah sekali sekarang. Jadi kita sendiri sekarang ini yang banyak mendengar pengajian dari mereka. Pengajian mereka di Jakarta kita bisa mendengarnya, melihat nontonnya, ya seolah-olah kita hadir di pengajian mereka di Jakarta atau di Yogyakarta atau di Surabaya atau kemudian di Medan dan di berbagai tempat dimanapun, bahkan di Arab Saudi pun kita ke Ya, pengajian Arab Saudi, dan di Mesir pun, bisa. di Malaysia juga ya bisa kita menontonnya. Makanya sekarang kita harus memilih dulu ustadz itu yang menjelaskannya itu betul nggak dia menjelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ya itu yang betul, itu yang diikuti. Kalau Ya. tidak betul, maka itu tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Tidak ada dalilnya yang sahih. Itu adalah perbuatan yang ada-adakan perbuatan baru dalam agama. Ini yang Dan itu dikecam. susah dikecam oleh. Ini yang dikecam dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Maka ini jangan diikuti. Ya. Jangan Baik. diikuti. Jadi lihat dulu bagaimana penjelasan ustadznya itu. Jadi para ulama sudah menjelaskannya sebenarnya.